Kita hidup di zaman di mana tubuh bisa diam, tapi pikiran jarang benar-benar tenang. Setiap hari, otak kita dibanjiri notifikasi, target, dan tekanan sosial yang tanpa sadar membuatnya terus siaga. Bahkan ketika kita terlihat santai, otak tetap bekerja keras, memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau menyesali yang sudah lewat. Itulah sebabnya, semakin banyak orang merasa lelah secara mental, meski secara fisik baik-baik saja. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana otak sebenarnya merespons tekanan, kenapa stres bisa mengubah cara kita berpikir, dan yang paling penting, bagaimana memulihkan diri secara ilmiah agar mental kita tetap kuat di tengah dunia yang semakin menuntut. Dalam dunia psikologi, stres bukan sekadar perasaan negatif. Stres adalah respon biologis, cara tubuh dan otak bereaksi terhadap tekanan. Saat kamu merasa terancam, otakmu mengaktifkan sistem yang disebut fight or flight, atau melawan atau lari. Ini dikendalikan oleh bagian otak bernama amigdala, pusat emosi dan rasa takut. Amigdala akan mengirim sinyal ke hipotalamus, memicu tubuh melepaskan hormon stres, adrenalin dan kortisol. Hormon ini membuat detak jantung naik, pernafasan cepat dan pikiran lebih siaga. Dalam jangka pendek, sistem ini melindungi kamu, membuatmu cepat bereaksi. Tapi kalau berlangsung terlalu lama, kortisol berlebihan justru merusak keseimbangan otak. Prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur logika dan pengambilan keputusan, mulai melemah. Akibatnya, kamu mudah panik, sulit fokus, cepat tersinggung dan kehilangan kendali emosi. Banyak orang bisa menahan kelelahan tubuh, tapi kalah oleh kelelahan pikiran. Kenapa? Karena stres mental sifatnya tak terlihat, tapi terus aktif. Kamu bisa tidur 8 jam, tapi kalau pikiranmu terus memutar kekhawatiran, otakmu tidak benar-benar istirahat. Dalam psikologi modern, ini disebut mental fatigue, kelelahan kognitif akibat aktivitas mental berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa otak yang terus siaga tanpa jeda akan mengurangi produksi dopamin, hormon motivasi, menurunkan kemampuan konsentrasi, dan membuat seseorang lebih mudah merasa putus asa. Itulah kenapa terkadang kamu bisa merasa capek tanpa sebab yang jelas, karena sebenarnya otakmu sudah kehabisan energi untuk berpikir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara otak memulihkan diri? Ada 3 kunci utama, regulasi emosi, refleksi, dan relaksasi. Pertama, regulasi emosi. Ini bukan soal menahan perasaan, tapi memahami sumbernya. Menurut psikolog Daniel Goleman, emotional regulation adalah kemampuan mengenali emosi sebelum bereaksi. Misalnya, ketika kamu marah, sadari dulu bahwa kamu marah karena kelelahan bukan karena orang lain semata. Dengan kesadaran ini, otak punya waktu untuk menurunkan sinyal dari amigdala sebelum kamu meledak. Kedua, refleksi diri. Tuliskan apa yang kamu rasakan. Dalam penelitian terapi kognitif, menulis jurnal membantu otak memproses emosi dengan lebih tenang. Tulisan mengubah perasaan yang kabur menjadi bentuk yang bisa dipahami. Saat kamu bisa memahami, otakmu merasa lebih aman. Karena bagi otak, ketidakpastian adalah sumber stres terbesar. Ketiga, relaksasi otak. Tidak cukup hanya rebahan. Otak perlu aktivitas yang menenangkan sistem saraf parasimpatik, sistem yang memulihkan keseimbangan tubuh. Aktivitas sederhana seperti deep breathing, meditasi singkat berjalan di alam atau mendengarkan musik pelan bisa menurunkan kadar kortisol hingga 30%. Menariknya, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa bersyukur secara rutin menurunkan stres. Karena rasa syukur mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa tenang. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa stres, tapi kemampuan untuk tetap stabil di tengah stres. Dalam psikologi, ini disebut resilience, daya lenting mental. Orang dengan resilience tinggi biasanya punya 3 hal. Makna hidup, mereka tahu kenapa mereka berjuang, fleksibilitas pikiran, bisa menyesuaikan diri saat rencana berubah, dan jaringan sosial sehat, punya orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Menariknya, resilience bukan bawaan lahir. Ia bisa dilatih.
Mulailah dengan langkah kecil, sadari pikiran negatif tanpa menolaknya, ubah kenapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa aku pelajari dari ini, dan jangan takut meminta bantuan, entah dari teman, konselor, atau profesional. Otakmu adalah mesin yang luar biasa, tapi bahkan mesin tercanggih pun bisa rusak jika terus dipaksa bekerja tanpa istirahat. Jadi, saat kamu merasa jenuh, kehilangan arah atau sulit fokus, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda bahwa otakmu sedang meminta waktu untuk bernafas. Dalam diam dan ketenangan, otak mulai memperbaiki diri. Dalam istirahat, semangatmu perlahan tumbuh kembali. Maka jangan takut untuk berhenti sejenak, karena justru dari berhenti, kamu bisa melangkah lebih jauh dengan pikiran yang lebih jernih. Seperti pepatah lama psikologi modern, you don't have to control your thoughts, you just have to stop letting them control you.